Seperti apa sejarah hukum di negara Cina? Untuk mengetahuinya, kita perlu membedakan menjadi 3 periode, yaitu periode Cina kuno atau biasa disebut juga dengan periode Cina klasik, itu sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Lalu periode transisi antara tahun 1912 sampai 1937, dan periode yang ketiga adalah periode modern tahun 1937 sampai 1949. Periode Cina kuno atau klasik ini ditandai dengan adanya aliran-aliran hukum pada masa itu, aliran tradisional yang membentuk sistem hukum pada saat itu seperti aliran Konfusianisme, Mohisme, Taoisme, Legisme, kemudian Buddhisme. Konsep-konsepnya adalah konsep Li, Fa, Tien, Ren, De, Feng Shui atau Yin Yang. Lalu ada juga tatanan feodal yang cukup berpengaruh, dan dinasti yang berpengaruh saat itu adalah dinasti Shang, Zhao atau disebut juga dengan dinasti Chao, dinasti Han, dan dinasti Qing. Kalau di periode transisi sudah mulai ada asimilasi hukum Cina. Ada juga penegasan hukum pidana dan perdata. Lalu sudah mulai ada pengaruh sistem sosial politik terhadap hukum, terutama mengenai konsep Li dan Fa. Artinya hukum tidak berdiri sendiri, tapi ada intervensi dari pemerintah. Lalu ada pula lembaga penegakan hukum. Sedangkan di periode modern ditandai dengan pengaruh aliran tradisional dan westernisasi, kemudian konsep komunisme yang berbeda atau punya ciri khas tersendiri dengan komunisme di barat. Lalu ada juga lembaga penegakan hukum modern. Dalam periode Cina klasik atau Cina kuno, aliran-aliran yang berpengaruh dalam sistem hukum seperti Konfusianisme ini merupakan atau disebut juga dengan Kongfutse. Istilah aslinya sebenarnya Rujiao, yang berarti ajaran agama atau ajaran filsafat orang-orang yang lembut hatinya, orang-orang yang berbudi luhur dan terpelajar. Kalau sekarang ada agama Konghucu, itu sebenarnya merupakan bentuk modern dari ajaran Konfusianisme. Lalu ada pula ajaran Mohisme. Penggagasnya adalah Mozi atau Mao Tzu. Ini sebenarnya merupakan ajaran tentang kesalehan hidup, menentang kekerasan dan peperangan. Menurut ajaran ini, harus memperlakukan orang lain dengan penuh kasih sayang, saling menolong sesama manusia, bersifat pasifis, dan karena semua orang sama di hadapan surga. Lalu ajaran Taoisme atau Laozi. Ajaran ini juga tentang segala sesuatu yang ada di alam semesta ini sudah diatur oleh kekuatan kosmik yang mengalir pada semua hal. Ajaran ini juga menekankan pada ketaatan dan keseimbangan alam semesta. Kemudian ada legalisme. Penggagasnya adalah Han Weizi. Menurut paham ini, manusia itu egois sehingga butuh yang namanya undang-undang yang tegas dan keras. Ini kemudian berpengaruh pada konsep hukum pidana yang disebut dengan Fa. Lalu Buddhisme. Buddhisme ini sebenarnya merupakan ajaran filsafat atau agama yang berasal dari India, kira-kira pada abad ketiga dan kedua sebelum Masehi hingga abad ke-5 Masehi. Buddhisme ini masih sangat kuat, bahkan dia
masih eksis sampai saat ini dalam bentuk yang modern pada agama Buddha. Ada konsep-konsep hukum di dalam aliran-aliran tersebut yang cukup berpengaruh pada saat itu, seperti konsep hukum Li atau aturan tentang kepatutan dan kesopanan. Ini dimensinya adalah dimensi moral dan etis. Lalu ada konsep hukum Fa. Ini lebih ke arah hukum pidananya. Lalu konsep Tien atau surga, konsep Ren atau manusia, dan konsep D atau kebajikan. Konsep Tien atau Tien ini sebenarnya merupakan konsep tentang kekuasaan langit yang diyakini bahwa alam semesta ini memiliki sistem pemerintahannya sendiri, dan Tien atau langit merupakan tempat para raja yang memerintah dan mengatur segala kehidupan di bumi. Lalu ada juga sistem hukum yang disebut dengan Zhongxing Qingming. Ini merupakan sistem hukum pidana atau criminal law. Sistem hukum Li itu merupakan tatanan umum yang bersendikan moral, hanya diberlakukan bagi golongan masyarakat kelas atas, sedangkan kelas rendah diberlakukan sistem hukum Fa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan oleh negara bagi masyarakat kelas rendah. Jadi memang ada stratifikasi di konsep itu menyangkut dengan status sosial masyarakat. Model pembangunan hukum di Cina pada masa itu sebenarnya mulai mengalami pergantian antara suatu tatanan hukum yang berbasiskan undang-undang yang berdasarkan pada paham Marxisme-Leninisme dengan sistem hukum yang berbasis pada etika atau moral dengan mendasarkan pada pendekatan tradisional Cina. Pada tahap akhir perkembangannya, Cina menganut kembali paham legalisme tanpa mengingkari ideologi Maoisme dan menempatkan hukum secara subordinatif pada tujuan-tujuan politik. Penggunaan istilah yin dan yang di barat mencerminkan prasangka budaya yang sangat menyimpang dari aslinya. Jadi ini ada perbedaan konsepsi sebenarnya antara yin dan yang ada di Cina sendiri dengan yang diinterpretasi oleh barat. Salah satu interpretasi terbaik terhadap kedua istilah tersebut diberikan oleh Manfred Polkert dalam studi komprehensifnya tentang obat-obatan Cina. Menurutnya, yin itu berhubungan dengan semua yang bersifat kontraktif, responsif, dan konservatif, sedangkan yang menyiratkan semua yang bersifat ekspansif, agresif, dan menuntut. Lebih jauh, yin itu dipahami juga sebagai bumi, bulan, malam, musim dingin, kelembaban, kesejukan, atau segala yang ada di bagian dalam. Sedangkan yang itu lebih kepada langit, matahari, siang, musim panas, kekeringan, kehangatan, atau segala yang ada di bagian permukaan. Dalam kebudayaan Cina, yin dan yang tidak pernah dihubungkan dengan nilai-nilai moral atau baik dan tidak, bukanlah yin atau yang, melainkan keseimbangan dinamis antara keduanya. Sejak masa-masa awal kebudayaan Cina, yin diasosiasikan dengan kewanitaan dan yang sebagai kejantanan. Asosiasi klasik ini sangat sulit diterima karena adanya penafsiran kembali dan terjadinya distorsi pada zaman patriarki berikutnya. Secara biologis, karakteristik maskulin dan feminin tidak dipisahkan secara seksama, tetapi berada di dalam kedua jenis kelamin itu dengan perbandingan yang bervariasi. Begitu pula orang-orang Cina kuno yang percaya bahwa semua manusia, baik pria maupun wanita, melewati fase-fase yin dan yang. Ketika kita berbicara filsafat atau sejarah hukum
Cina pada periode klasik ini, salah satu konsep yang cukup terkenal adalah memang konsep yin dan yang ini. Karena yaitu tadi, sistem hukumnya masih sangat tradisional dan lebih menekankan atau lebih bersumber daripada ajaran-ajaran filsafat Cina pada saat itu. Salah satu yang terkenal adalah konsep dan yin dan yang ini. Dalam keyakinan masyarakat Cina pada saat itu, kepribadian setiap pria dan wanita itu bukanlah suatu entitas yang statis, melainkan fenomena dinamis yang dihasilkan dari keterhubungan antara elemen-elemen feminim dan maskulin. Pandangan ini sangat berlainan dengan pandangan dalam kebudayaan patriarkal kita yang menetapkan suatu tatanan yang kaku di mana pria harus bersifat maskulin dan wanita harus bersikap feminim. Ya, itulah konsep-konsep yang cukup berpengaruh di Cina klasik pada saat itu yang membentuk ketentraman, ketertiban hidup masyarakat pada masa itu. Ini merupakan peta Cina klasik atau Cina kuno. Peta ini dibuat pada tahun 1421. Ini adalah salah satu foto gambar dari dinasti Qing yang kalau kita lihat mirip 99% dengan peta negara Cina modern pada saat ini. Di dalam periode Cina kuno atau Cina klasik ini, seperti disebutkan tadi, ada stratifikasi yang bahkan dalam penerapan Li dan Fa itu juga mengadopsi atau dipengaruhi oleh strata sosial. Jadi yang pertama itu kedudukan tertinggi adalah kaum Mandarin, pejabat, dan kaum terpelajar. Lalu strata kedua itu adalah kaum petani, strata ketiga kaum pekerja, dan strata keempat adalah kaum pedagang. Aliran Li dan Fa telah mempengaruhi tradisi perundang-undangan kekaisaran terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum tata usaha negara. Sedangkan undang-undang hukum privat atau perdata diatur dalam aturan lain yang disebut dengan bigami. Jadi Li dan Fa dan bigami mengatur masyarakat kelas yang ada di Cina pada periode itu. Sekarang kita masuk ke periode transisi. Ini merupakan periode Republik Tiongkok. Pertama kali disebut sebagai Republik Tiongkok secara resmi, yaitu pada tahun 1912 sampai 1937. Ini ditandai dengan asimilasi hukum Cina dengan hukum Barat, yaitu karena pada saat itu sekitar tahun 1840 itu terjadi akhir dari perang opium, yang mana akhir dari perang itu sebenarnya kan perang opium itu adalah konflik bersenjata antara Cina, dalam hal ini dinasti Qing, melawan negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis pada tahun 1839 sampai 1842. Itu part pertama atau bagian pertama. Jadi Opium War ini ada 2 kali perang. Perang pertama itu tahun 1839 sampai 1842. Perang kedua 1856 sampai 1860. Disebut sebagai perang candu atau perang opium karena memang akibat dari perdagangan ilegal daun candu atau opium itulah yang kemudian menjadi pemicu perang. Karena pada saat itu perdagangan ilegal ini sangat masif di Cina sehingga Cina merasa bahwa opium atau candu ini dapat merusak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Cina. Ketika perang berakhir, waktu itu diakhiri dengan kekalahan Cina tentunya, lalu ada kesepakatan damai. Nah, dalam kesepakatan damai itu kemudian ya biasalah di mana-mana kalau negara yang menang dalam peperangan pasti dia akan menanam berbagai pengaruh di negara yang kalah. Salah satu pengaruhnya adalah sistem hukum dan diterima baik oleh pemerintah Cina pada saat itu. Penegasan hukum pidana dan hukum perdata di periode ini juga sudah mulai ada. Jadi hukum pidana itu dikenal dengan konsep Fa atau Facia. Lalu konsep di perdata itu ada yang disebut dengan Zongnong Zizang, dan hukum Eigendom
atau hak milik negara, hak milik kolektif, dan hak milik pribadi. Ini terutama berkaitan dengan kepemilikan tanah. Pada periode ini juga sudah mulai terbentuk legislasi nasional atau yang disebut dengan Zongnong Yisang atau hukum pertanian dan perdagangan. Jadi pada masa ini sudah mulai ada sistem hukum di bidang pertanian dan perdagangan. Karena pada saat itu memang sangat maju dan berkembang dunia atau bidang pertanian dan perdagangan Cina. Pada masa ini juga sudah dibentuk lembaga penegakan hukum, seperti ada berbagai produk hukum. Jadi lembaga penegakan hukum maupun produk-produk hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang disebut dengan Xingxinglu. Kemudian ada juga produk hukum seperti pasal sementara untuk pengadilan lokal yang disebut dengan Geji Senpanting Ziban Sangseng. Lalu ada juga hukum organisasi pengadilan atau Fayuan Bianziva. Lalu ada rancangan hukum acara pidana atau yang disebut dengan Xingxi Susong Lu Cawan. Lalu ada RUU pengacara yang disebut dengan Lucy Sansing Sansen. Kemudian ada juga aturan lembaga administrasi tentang kepolisian dan lapas, lembaga pemasyarakatan. Kemudian di tahun 1900-an itu ada suatu perkembangan yang lebih maju terkait dengan modernisasi model hukum barat dan Jepang. Ini dikenal dengan revolusi atau ditandai dengan revolusi Shinhai. Pada masa ini pengaruh sosial terutama politik itu sangat kuat sekali. Jadi hukum pada masa itu tidak bertumbuh dengan sendirinya atau pada relnya yang sebenarnya, tapi ada tekanan-tekanan yang bersifat politis terutama terhadap para praktisi hukum Cina. Jadi ketika mereka bekerja sebagai profesional di bidang hukum selalu mengalami tekanan-tekanan. Jadi tidak boleh mereka berkembang sendiri atau mengembangkan dan mempraktekkan ilmu hukumnya secara sendiri, secara mandiri, tetapi selalu dikontrol dan diatur, bahkan ditekan oleh pemerintah, termasuk dalam hal mengasimilasi hukum tradisional dan hukum kekaisaran ke dalam rezim modern dengan undang-undang impor. Yaitu di periode transisi, di periode modern yang sangat berpengaruh adalah dalam sistem hukum Cina modern itu adalah King Code atau disebut juga dengan Duli Cunyi. Jadi aliran tradisional Cina pada masa ini masih berpengaruh dalam sistem hukum modern, bahkan sampai saat ini di era postmodernisme. Lalu konsep Li-Fa dan lain-lain masih mengilhami pembentukan hukum dan moral masyarakat Cina modern. Komunisme dalam politik hukum Cina itu orientasinya adalah global opportunis. Jadi kalau dulu paham komunisme Cina itu lebih tertutup terhadap komunisme dari luar atau terhadap pandangan-pandangan dari luar, tetapi di periode modern komunisme Cina itu lebih terbuka, bahkan terhadap sistem kapitalis sekalipun. Jadi orientasi komunisme Cina terutama dalam politik hukum Cina itu orientasinya adalah orientasi global opportunis. Lembaga penegakan hukum di periode ini adalah seperti disebut sebagai ada aturan-aturan tentang kehakiman seperti Hakim Yamen di pengadilan hukum atau yang disebut dengan Senpanting. Lalu sudah mulai dibentuk 4 tingkatan pengadilan pada periode ini, yaitu pertama adalah Mahkamah Agung atau Dalian, kemudian Pengadilan Tinggi Gaodeng Senpanting, kemudian Pengadilan Negeri Difeng Senpanting, dan yang terakhir ada Pengadilan Pertama atau Cuji Senpanting. Juga sudah mulai ada Dewan Hukuman di
Kementerian Kehakiman atau yang disebut dengan Xingbu. Pada periode ini sudah dilakukan kompilasi undang-undang dan keputusan pengadilan atau Falingjilan. Ada juga kitab hukum dan ketetapan yang disebut dengan Falingdakuan. Selain itu, ada juga kitab undang-undang dan peraturan Republik Cina atau yang disebut dengan Zhong Hun Minguo Fangui Dakuan. Itu periode modern. Terkait dengan periode postmodern atau yang terbaru hari ini belum sempat saya tampilkan di sini, akan disajikan di video selanjutnya. Terkait dengan isu kesetaraan gender dalam hukum Cina, sebenarnya pada beberapa literatur yang saya pelajari justru menunjukkan ketidakadilan gender dalam sistem hukum Cina. Baik penulis Barat maupun Asia sama-sama menuliskan hal yang sama, adanya diskriminasi terhadap perempuan. Sebut saja Jin Fan Zhang dengan bukunya The Tradition and Modern Transition of Chinese Law. Kemudian ada juga Gizi Zhang dalam bukunya An Introduction to Chinese History and Culture. Lalu itu dua orang itu adalah orang asli Cina sendiri, pakar hukum dari Cina sendiri. Dan ada dari Barat itu namanya Michael dalam bukunya Legal Translation in Early 20th Century China Practicing Law in Republican Beijing 1910 sampai 1930. Dalam buku ini Michael sebenarnya menyebut Ming Fu Female dalam sistem acara pidana, yang artinya suatu perlakuan khusus terhadap perempuan untuk tidak datang ke pengadilan ketika sedang mengalami suatu halangan seperti trauma akibat korban atas kekerasan seksual. Nah, ini saja yang merupakan satu konsep yang boleh dikatakan memberikan perhatian khusus terhadap perempuan. Selain itu, tidak ada lagi konsep kesetaraan gender yang bisa ditemukan dalam berbagai literatur. Oleh karena itu, konvensi CEDAW gencar dikampanyekan di Cina untuk isu kesetaraan gender. Itu artinya budaya patriarki masih sangat kuat dalam kultur Cina hingga hari ini. Ini adalah peta Cina atau Tiongkok. Ini adalah referensi presentasi hari ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.